البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Syarah Usulis Sunnah. Qala fadilatu Syekhina Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ar-Rajihi hafizahullah, dan ini masih di muka surat 99. Summa ba'da dzalika tatatayarus suhuf. Kemudian setelah yang demikian itu, lembaran-lembaran pun beterbangan. Fa'akhidun sahifatahu biyadihil yumna mustabsyiran. Maka ada orang yang mengambil lembarannya itu dengan tangan kanannya dengan penuh kegembiraan. Wa kullu man laqiyahu yurihi iyaha. Setiap orang yang berjumpa dengannya, dia akan memperlihatkan kepadanya lembaran dia itu, catatan amalan dia itu. Yaquluha umuqra'u kitabiyah. Dia mengatakan, kemarilah kalian, bacalah kitab saya ini. Haknya ini adalah hak, yaitu boleh sebagai saktah atau boleh sebagai sajak, yaitu menyamakan dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang diakhiri dengan tak marbutah atau dengan hak itu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya saya yakin saya akan berjumpa dengan pemeriksaan saya ini. Yaitu apa? Manakala saya yakin berjumpa dengan pemeriksaan ini, maka saya betul-betul mempersiapkannya dengan amalan-amalan yang bagus. Inilah maksudnya. Jadi pengetahuan tidak berhenti pada pengetahuan saja, namun dilanjutkan dengan amalan dan melaksanakan konsekuensinya. Tahu akan berjumpa dengan Allah, maka dia memperbagus amalan. Wallahul musta'an. Wa makna dhonantu tayaqqantu, kata Syekhuna Ar-Rajihi, dan makna dhonantu yaitu saya meyakini. Fadhannu bimakna ya'nil yaqini huna, yakni al-yaqina huna. Dzan maksudnya adalah yakin di sini. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Memuaskan yaitu apa? Radiyah sebagian mengatakan bimakna yaitu murdiyah atau radiyah, membuat orangnya puas dan sangat diridhoi oleh orang yang tinggal di situ. Fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya itu dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan sedap, disebabkan karena amalan yang telah kalian lakukan pada hari-hari yang telah lampau, hari-hari yang telah berlalu. Nas'alullaha ayyaj'alana minhum. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk dari mereka. Wa amma sinfus tsani wa hum ashabus shimal. Adapun jenis yang kedua, yaitu kelompok kedua, mereka adalah golongan kiri. Fayu'ta kullu wahidin minhum sahifatahu biyadihi shimal. Maka masing-masing dari mereka diberikan catatan amalannya itu dengan tangan kirinya. Na'udzubillah. Mulawiyatan wara'a dhahrih, dalam keadaan lembarannya itu dilipat di belakang-belakangnya. Qala ta'ala wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang yang diberi catatan amalannya itu dengan tangan kirinya, fa innahu sayandamu asyaddan nadam, maka sungguh dia akan menyesal dengan penyesalan yang paling keras, penyesalan yang paling parah. Wa yaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Dia akan mengatakan, aduhai, seandainya saya tidak diberi kitab saya ini. Walam adri ma hisabiyah. Saya tidak tahu seperti apa pemeriksaan saya ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai, seandainya kematian itu adalah akhir dari segalanya. Qadiyah yaitu menghapus dan mematikan segalanya. Berhenti sampai di situ. Ma aghna anni maliyah. Tidak bermanfaat bagi saya harta saya.
halaka anni sultaniyah, telah binasa, telah lenyap dari saya kekuasaan saya. Sultan boleh jadi kekuasaan, boleh jadi adalah argumentasi, tak mampu menjawab Allah sedikit pun, tak mampu memberikan alasan apapun, yang ada tinggal pengakuan dan penyesalan. Qala Allah khudhuhu faghulluh. Allah berfirman kepada para malaikat, tangkap dia dan belenggulah dia. Summal jahima salluh. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an faslukuh. Kemudian heretlah dia di dalam rantai yang panjangnya itu adalah 70 dzira', 70 hasta. Summa dzakara ta'ala a'malahumul khabisah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan amalan-amalan mereka yang busuk, allati istahaqqa biha dukhulun nar, yang mana dengan sebab itulah mereka untuk masuk ke dalam neraka, berhak untuk masuk ke dalam neraka. Di sini dohirnya dukhul sebagai fa'il dari istahaqqa. Adapun yang ma'ruf adalah istahaqqu biha dukhulan nar, yaitu apa? Mereka, yaitu fa'ilnya adalah wawul jamaah, dukhul ini mansub. Tapi manakala tidak disebutkan, maka boleh jadi dukhul ini sebagai fa'ilnya sekarang, yaitu masuk ke dalam neraka itu hak bagi mereka. Kecuali kalau diniatkan memang dia adalah marfu' sebagai naibul fa'il, berarti ustuhiqqa biha dukhulun nar, yang dengan sebab itu memang mereka berhak masuk ke dalam neraka. Maknanya berdekatan. Faqal, yaitu maknanya hampir sama. Apakah kita jadikan marfu' atau mansub atau bagaimana? Tayyib, faqal innahu kana la yu'minu billahil azim. Allah berfirman, sesungguhnya dia dulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Yaitu apa? Yungkirul ba'as, dia mengingkari hari berbangkit. Wala yu'minu bih, dia tidak beriman kepada hari berbangkit. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak mengajak, tidak mendorong, tidak menghasung orang-orang untuk memberi makan pada orang miskin. Nah, ini termasuk dalil yang menunjukkan orang kafir mereka juga terkena furu'us syariah. Mereka masuk neraka bukan semata-mata karena kekufuran mereka, tapi juga karena tidak mau beramal soleh seperti yang disebutkan di sini. Qala Allah falaisa lahul yauma hahuna hamim. Allah berfirman, maka pada hari ini dia tidak memiliki teman dekat di sini, yaitu di akhirat. Kemudian wala ta'amun illa min ghislin, dia tidak memiliki makanan kecuali dari ghislin. Ghislin itu makanan yang menurut sebagian penafsiran yaitu berduri atau sangat panas, yang kalau dimakan itu usus langsung hancur, naudzubillah, langsung lebur. La ya'kuluhu illal khati'un, tidak ada yang memakannya kecuali para pendosa, bukan mukhti'un. Mukhti'un itu tidak sengaja bersalah, tapi khati'un memang apa? Sengaja berbuat kesalahan, dosa. Wa qala ta'ala wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang yang diberi kitab catatannya itu dari belakangnya, maka dia akan berdoa memohon kebinasaan, yaitu dia sangat takut dan ngeri, tahu hukumannya akan sangat berat, maka dia minta mati saja. Wa yasla sa'ira, dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. Fayu'ta kitabahu bishimalih, dia diberi kitabnya itu dengan tangan kirinya. Mulawiyatan wara'a dhahrih, yaitu dilipat di belakangnya. Dohirnya adalah mulawiyah, ini yaitu tangan, berarti tangannya, ya, yaitu apa? Hal dari tangannya. Kalau dia hal dari tangannya berarti apa? Yaitu tangannya dipusingkan ke belakang. Berarti ini bukan sifat dari kitab, karena kitab jelas mudzakkar. Berarti ana tadi salah, bukan dilipat, kitabnya dilipat, tapi tangannya yang dilipat ke belakang, dipusingkan ke belakang. Karena yang disebutkan adalah kitab, bukan sahifah. Kalau sahifah dia mu'annas, boleh jadi mulawiyatan, ini adalah sebagai hal dari sahifah. Tapi di sini kitab mudzakkar, berarti yang
yang menjadi sahibul hal ini jelas muannas, yaitu apa? Shimal, yaitu yadun shimal. Ini muannas. Ya, tangan kirinya dilipat ke belakang. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Idzan, jika demikian, fatartibu umuril akhirah kalati, maka urut-urutan perkara di akhirat itu sebagai berikut. Nafkhatus saqi wal maut, yaitu peniupan yang menyebabkan orang terkejut, saqi itu pingsan, wal maut dan kematian. Summa nafkhatul ba'as, kemudian peniupan untuk pembangkitan. Summa ba'sul ajsad, lalu dibangkitkannya jasad-jasad. Summal wuqufu baina yadayillahi lil hisab, kemudian berdiri di hadapan Allah untuk pemeriksaan. Summa akhdul kutub, kemudian pengambilan kitab-kitab bil aiman wa bisyama'il, dengan tangan-tangan kanan atau dengan tangan-tangan kiri. Summa ba'da dzalika al wurudu alal haud, kemudian setelah itu datang ke telaga. Ini alal khilaf. Walau adapun banyak para ulama yang lain mereka merajihkan yaitu apa? Ke telaga dulu baru pemeriksaan. Dan semuanya mungkin, wallahu a'lam. Karena tidak ada dalil yang cukup jelas untuk menyebutkan mana yang lebih dulu, pemeriksaan, pengambilan kitab, ataukah telaga dulu. Tayyib. Wa yariduhun nas, orang-orang akan mendatangi telaga itu karena apa? Mereka kehausan selama di dalam alam kuburnya itu, sebagaimana disebutkan, dirajihkan oleh sebagian ulama. Tayyib, wallahu a'lam. Wa hadha huwas shahih, inilah yang betul. Li'annal makna yaqtadi hadza qabla al-mizan. Karena makna menuntut yang demikian itu sebelum penimbangan. Tayyib, ini dekat. Intinya telaga itu sebelum penimbangan. Terserah apakah telaga lebih dulu atau pemeriksaan, tapi penimbangan itu nanti dulu. Wa qala ba'dul ulama waznul amal yakunu qabla al-wurud. Tayyib. Sebagian ulama mengatakan penimbangan amalan itu sebelum orang-orang datang ke telaga alal haud. Wassawab annal haud qabla al mizan. Yang benar adalah bahwasanya telaga itu sebelum penimbangan. Sebelum timbangan. Li amrain, karena dua perkara. Al amrul awal annan nasa yariduna atsya. Perkara yang pertama adalah karena orang-orang datang dalam keadaan kehausan, fayunasibu dzalika wuruduhum alal haudi awalan. Maka situasi yang demikian ini akan sesuai dengan apa? Kedatangan mereka ke telaga pertama kali. Tayyib, untuk apa? Mencari minum, baru pemeriksaan dan sebagainya. Wal amru tsani, perkara kedua, annahu sabata fil hadis sahih, telah pasti dalam hadis yang sahih disebutkan dalam catatan kaki ini telah berlalu, annahu yutradu qaumun wa yuzaduna anil haud. Ada sekelompok orang yang diusir dan dijauhkan dari telaga, ditolak dari telaga itu. Walau kanal wurudu alal haud ba'dal wazn, seandainya kedatangan ke telaga itu setelah penimbangan, la arafal ladzina khaffa mizanuhum, niscaya Nabi telah mengetahui siapa yang ringan timbangannya itu. Annahum la yariduna alal haud, bahwasanya mereka tidak akan datang ke telaga. Nabi tidak akan manggil-manggil mereka, sudah jelas oh ini para mubtadi'ah, atau ini orang-orang yang murtad, atau ini adalah pelaku maksiat tertentu yang tidak layak masuk ke dalam telaga dan sebagainya itu. Falamma waradu alal haud wa turidu, manakala mereka datang ke telaga dan mereka diusir dan dalam keadaan Nabi menyangka mereka adalah sahabatnya atau umatnya, dalla ala annahu qabla al mizan. Ini menunjukkan bahwasanya kedatangan ke telaga itu sebelum timbangan. Summa ba'dal haud yakunu waznul a'mal, lalu setelah minum dari telaga itulah ada penimbangan amalan. Summal mururu alas sirat, kemudian melewati sirat. Alladzi yunsabu ala matni jahannam, yang dipancangkan di atas permukaan jahannam. Summal jannatu awin nar, yaitu summa al jannati awin nar, lalu pergi ke surga atau ke neraka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadza tartibus shahih, inilah urut-urutan yang benar. Nafkhatus sa'q, summa nafkhatul ba'ats, summal ba'ats wa huwa nashr, yaitu apa? Setelah pembangkitan lalu pengumpulan, nasrul ibad, pengumpulan para hamba. Nasr asalnya adalah penyebaran, tapi seringkali nusyur yaitu apa? Penggiringan. Cuma setelahnya hasyar yaitu digiring, dikumpulkan. Summa syafa'ah, asyafa'atul uzma, syafaat yang terbesar. Summa akhdul kitabi bil aiman wa bisyama'il,
Kemudian mengambil kitab dengan tangan kanan, tangan kiri. Summal wurudu alal haud, lalu datang ke telaga. Summa waznul a'mal, lalu penimbangan amalan. Summal mururu alas sirat, lalu datang ke telaga, melewati sirat. Summal jannati awin nar, lalu ke surga atau neraka. Asyaratu asya, ini semua ada 10 perkara. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.